Oke, selamat pagi teman-teman semua. Siang ya, udah siang. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi di Forum Kemisan, Forum Rutin untuk Belajar Komunikasi Perubahan Perilaku. Udah 2 minggu kita nggak ketemu ya, teman-teman. Hampir 2 minggu. Dan ini maksudnya akhir tahun kerjaan semua banyak, tapi semoga teman-teman juga yang ada di sini kerjanya semua selesai, rezekinya berlimpah, termasuk sehat, dan bahagia. Gitu. Nah, di penghujung akhir tahun 2023 ini, kita ada topik menarik nih yang mau dibahas sama teman-teman. Nah, dan ini sebenarnya idenya belajar dari teman-teman di Jogja, dari beberapa diskusi di grup, kita lihat teman-teman ada bahasan-bahasan terkait nyamuk Wolbachia, kan? Nah, kan katanya mau udah pilot project ya tahun ini di 5 kota, dan tahun depan rencana akan diadakan diimplementasikan lebih luas lagi. Nah, sebelum kita sampai ke sana, baiknya kita belajar nih sama teman-teman di Jogja yang sudah implementasi dan berhasil. Apa aja pembelajarannya, terutama dari aspek komunikasi, bukan aspek teknis ya. Kalau teknis mungkin di formal lain, tapi dari sisi komunikasi, apa aja pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita pakai dan adaptasi di daerah-daerah lainnya saat mengimplementasikan nyamuk berwolbachia ini, gitu. Di beberapa daerah lain kan juga jadi tantangan tuh. Bahkan kemarin ada sempat demonstrasi di gedung Kemenkes nyamuk bionik. Nah, itulah teman-teman, nanti kita coba bahas ya sama-sama apa yang bisa kita kolaborasikan, kita pelajari dari teman-teman yang ada di sini. Nanti kita banyak belajar dari Dok Lana maupun Pak Rubangi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, yang nanti saya minta tolong Mas Vero buat bantu fasilitasi diskusinya. Kira-kira dari Dok Lana boleh dong sapa dulu nih dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta buat teman-teman di daerah lainnya yang dari 514 kabupaten kota nih, ada 3.000 orang. Iya, iya, iya. Terima Silakan. kasih, Dok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Lana dari bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Saya sudah cukup lama mengikuti forum kemisan, cuman memang silent aja biasanya ya, nggak terlalu banyak komen-komen, tapi saya selalu mengikuti, ada Dr. Basra, Mas Vero, dan teman-teman semua ini ya. Ini forum yang sangat menarik sekali ya bagi saya, karena di sini kita bisa dan berbagai macam program-program kesehatan, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan kemudian masyarakat bisa melakukannya. Nah, kemarin Dr. Basra meminta kepada kami untuk bisa sharing saya sedikit terkait implementasi AIDS berwolbachia di Kota Yogyakarta. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya mengajak Pak Rubangi. Jadi Pak Rubangi ini adalah rekan saya di bidang P2P. Beliau adalah epidemiolog ahli media sekaligus sebagai programmer DBD, yang mana beliau ini sudah ikut mengawal sejak awal proses implementasi program AIDS berwolbachia di Kota Yogyakarta sejak tahun 2016. Nah, kalau saya karena saya pindah-pindah bidang ya, jadi sebelumnya saya bidang Yankes gitu, jadi baru mengikuti beberapa tahun terakhir. Tetapi mungkin di sini bisa saya sampaikan bahwa dari UGM selaku peneliti utama ini, Prof. Uut dan tim, itu sebetulnya untuk penelitian wolbachia ini sudah lama dilakukan ya. Jadi sejak tahun 2011 itu di mana fase 1 sampai dengan 2013 di sana melihat bagaimana keamanan dan kelayakan dari implementasi ini. Nah, kemudian juga lanjut di fase 2. Jadi di fase 2 itu di berikutnya di tahun 2013 sampai 2015, di mana sebelum masuk di Kota Jogja itu sementara pelepasan skala kecil di 4 dusun di daerah Sleman dan Bantul, ya, di mana dipilih dua dusun di Sleman, 2 dusun di Bantul. Kemudian di sana juga dilakukan surveillance aktif dengue ya, dengan melibatkan peneliti dari Balitbangkes. Nah, kemudian fase berikutnya di fase ketiga, yaitu fase tahun 2016, setelah fase 1 dan fase 2 dilakukanlah analisis resiko independen, di mana saat itu dilakukan
studi untuk meneliti dampak teknologi yang sudah dilakukan di 2 dusun tadi. Nah, di dalam analisis resiko ini dilakukan dengan melibatkan banyak pakar ini, Dok. Jadi kalau yang saya dapat info dari UGM itu saat itu ada kurang lebih 24 pakar independen dari berbagai keilmuan, ya. Ini profesor-profesor semua ini, ya. Nah, kemudian di Kota Yogyakarta sendiri itu mulai dilakukan di bulan Agustus atau September 2016 dengan mengambil salah satu wilayah sebagai daerah uji coba dan satu wilayah lain sebagai pembanding. Ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, kemudian dari hasil uji coba itu dan dibandingkan dengan daerah pembanding yang tidak diberikan intervensi, sementara di daerah yang daerah uji coba itu diberikan intervensi, itu ternyata ada penurunan yang signifikan terkait dengan kejadian demam berdarah. Nah, kemudian dari situ berikutnya, tahun berikutnya, maka kemudian diputuskan untuk melakukan pembagian klaster. Jadi setelah 2 daerah, kemudian dilakukan Kota Yogyakarta itu dibagi menjadi 24 klaster, di mana 24 klaster itu yang 12 klasternya adalah daerah yang diintervensi dan 12 daerah lainnya itu adalah daerah yang pembanding. Untuk penentuan klasternya ini dilakukan secara acak, dilakukan dengan pengundian, ya. Jadi fair, pengundiannya fair. Jadi ada daerah-daerah mana yang mendapatkan data implementasi dan daerah mana yang sebagai pembanding, di mana daerah-daerah yang mendapat intervensi itu dititipi ember-ember yang berisi telur nyamuk. Ya, nanti ini bagaimana prosesnya, bagaimana komunikasi dengan masyarakat, nanti Pak Rubangi akan bercerita banyak. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, maka pada tahap berikutnya fase 4, di mana di tahun 2020-2021 ini adalah pelepasan secara menyeluruh di Kota Yogyakarta. Dan kemudian hasilnya, kalau bisa kita lihat, di mana tahun 2016 itu di Kota Yogyakarta kasus ada di angka 1.700 lebih, ya. 2016 awal-awal kita mulai intervensi, kemudian di tahun ini terakhir sampai dengan November kalau tidak salah hanya ada 71 kasus, ya, dengan saat ini tidak ada kematian. Mudah-mudahan tidak ada kematian. Nah, ini nanti Pak Rubangi juga akan menampilkan slide, ya, penurunan dari tahun ke tahun selama 2016 sampai dengan tahun 2023 ini. Jadi intinya dari yang kami alami di Kota Yogyakarta, memang program nyamuk berwolbachia ini merupakan upaya pelengkap, ya. Jadi memang bukan upaya satu-satunya, Dok. Jadi bukan upaya satu-satunya dalam pengendalian demam berdarah, ini adalah suatu upaya pelengkap, di mana kemudian program-program yang lain yang selama ini sudah kita lakukan, itu juga tetap harus kita lakukan, ya. Karena kita tahu bahwa berbagai upaya penanggulangan dengue ini sudah dilakukan, baik yang intervensi pada lingkungan, intervensi pada vektor, maupun intervensi pada manusia. Ya. Jadi selama ini kita mungkin sudah pasti teman-teman semua sudah mengenal dengan PSN, ya. Ini kan intervensi pada lingkungan, ya. Jadi PSN, kemudian gerakan satu rumah satu Jumantik, kemudian juga intervensi pada nyamuk pelaku vektornya, kita juga pada saat tertentu kita melakukan fogging, ya, kemudian larvasida atau penggunaan nyamuk repelen, ya, kemudian penyemprotan rumput sendiri dan sebagainya. Nah, kemudian juga intervensi pada manusia tentunya juga dengan perubahan perilaku dan ada mungkin vaksinasi, ya, vaksinasi juga sudah beberapa tahun terakhir untuk vaksinasi dengue. Nah, ini untuk nyamuk berwolbachia ini merupakan suatu inovasi baru yang berbasis bukti untuk percepatan eliminasi dengue ini dengan intervensi pada vektornya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Dr. Daisra, Mas Savero, ya, sebagai pengantar bagaimana wolbachia ini, implementasi nyamuk wolbachia di Kota Yogyakarta ini juga menjadi pelengkap dalam upaya kita menurunkan kasus atau kejadian demam berdarah dan juga mengurangi kasus rawat inap di rumah sakit. Dan selain itu tentunya ada upaya-upaya penghematan dari sisi anggaran, ya. Kalau kita tentunya di pemerintah daerah kita juga bicara terkait dengan anggaran. Yang paling terasa itu adalah
terkait dengan penghematan anggaran untuk kita melakukan fogging. Ya, jadi tahun ini kita cukup menghemat anggaran fogging yang kemudian anggaran itu bisa kita alihkan. Nah, kemudian strategi apa saja yang dilakukan untuk supaya masyarakat itu bisa menerima gitu. Tentunya di awal-awal pasti juga ada penolakan. Ini Pak Rubangi yang akan bercerita banyak karena beliau yang dari awal sejak tahun 2016 ini memang mengikuti setiap tahapan, setiap fase dari implementasi nyamuk berwolbachia di Kota Yogyakarta. Demikian sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lana dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah memberikan pengantar awal buat teman-teman nih, sekaligus menegaskan ya ini dia melengkapi bukan menggantikan gitu ya. Tapi signifikan dampaknya sampai bisa refocusing anggaran ini ya, fogging ya. Ya, di anggaran perubahan 2023 ini kemarin kami lumayan lah 200 jutaan lebih sedikit efisiensi dari fogging itu kita alihkan untuk TB, untuk kegiatan ACS. Oh, Ya, asik, aktif asik. TB ya. Masya Allah. Oke, sip. Semoga makin banyak masalah yang selesai, jadi anggarannya bisa makin refocusing ke hal-hal yang perlu dikerjain makin intens. Terima kasih Dokter Lana atas waktunya dan kesediaannya bantu untuk sesi forum pemisahan ke-44 kali ini. Oke, kalau gitu tanpa menunggu lama-lama, Dokter Lana, Bu Ami, dan semua teman-teman sekalian, kita lempar ke moderator ya. Nanti langsung biar dari Mas Safero untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Rubangi, dan juga nanti sama teman-teman sekalian kita diskusi, ngobrol, sharing pengalaman, cerita-cerita kita nanti langsung dipimpin oleh Mas Safero ya. Oke, kalau gitu saya lempar mic-nya ke Mas Safero. Saya ambil. Agak gede ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Basra. Terima kasih banyak juga Dokter Lana udah ngasih apa ya, brief singkat yang sebenarnya itu jadi mungkin kita bisa dapat gambaran ya, terutama mungkin buat Bapak Ibu yang antara baru dengar atau sempat dengar tapi belum banyak dengar nih soal nyamuk berwolbachia gitu. Memang akhir-akhir ini mungkin berapa ya, sekitar sebulan lalu sempat rame juga tuh soal nyamuk berwolbachia ini ya. Biasalah ya kan, kalau ada hal baru semuanya pro kontra, tapi kan kita ngelihat langsung nih, kita pengen dengar langsung dari yang sudah dari tempat yang sudah meriset cukup lama, bertahun-tahun, sampai udah penerapan dan efeknya seperti apa sih sampai saat ini. Mungkin nggak berlama-lama lagi, langsung aja mungkin silakan Pak Rubangi bisa sharing ke kami mengenai nyamuk berwolbachia ini. Silakan Pak Rubangi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Basra, Dr. Lana, dan para sobat sobat kemisan ya, sobat kemisan. Ya, kalau di Jogja ada di sini sobat Wolbachia. Tadi jam 11 sampai jam 12 kami sudah adakan pertemuan dengan sobat-sobat Wolbachia yang ada di Yogyakarta. Dan kebetulan di sini kami ditemani juga sobat-sobat RP di sini, semua lengkap di sini. Mohon untuk share screen dulu, nggih. Silakan Pak. Oke, ya. Ya, jadi di sini sobat kemisan atau sobat Wolbachia, tentunya kita di sini nanti banyak diskusi aja karena kami hanya menyampaikan pengalaman kami selama di Yogyakarta mengawal nyamuk Aedes berwolbachia. Tadi di judul flyer agak kurang benar ya. Jadi bukan nyamuk baik wolbachia, tapi yang betul adalah nyamuk berwolbachia. Ya. Baik, sobat kemisan yang kami hormati dan sobat Wolbachia, jadi mungkin sebagai awal kita berikan pantun ya, supaya nanti kita lebih semangat untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan nanti di sini. Jangan lupa cakepnya ya. Beli apokat naik sepeda. Cakep. Ada motor rodanya 2. Cakep. Salam sehat dari Yogyakarta. Cakep. Kota kenangan
yang istimewa. Cakep. Mantep. Baik, Sobat Berbahagia yang kami hormati, akan kami sampaikan beberapa hal yang mungkin pengalaman dari Yogyakarta, mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat. Sobat Kemisan jadi Sobat Berbahagia yang ada di Yogyakarta. Kami perkenalkan profil kota Yogyakarta. Ya memang Yogyakarta kecil ya, tapi penduduk dari luar kota bahkan seluruh Indonesia mungkin bisa ada di Yogyakarta ini. Luasnya tidak luas, hanya 32,8 km. Jumlah penduduk 413, kira-kira padatan penduduk 12,610 km persegi. Jadi memang untuk kota Jogja ini penduduk siang dan penduduk malam beda. Jadi banyak penduduk siangnya ini. Banyak penduduk siang. Jadi kalau siang banyak yang di Jogja, malamnya pulang ke daerahnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Lana, memang betul. Setelah adanya Berbahagia ini memang untuk nyamuk Aedes berbahagia ini bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Kita di Jogja itu melakukan kegiatan seperti instruksi dari Kemenkes. Jadi ada pemberantasan sarang nyamuk, gerakan satu rumah satu jumantik, tetap berjalan, pemantauan detik berkala. Kemudian satu di Jogja adalah community deal, DBD di tingkat RW dan kelurahan, dan melibatkan lintas sektor. Jadi sekali lagi, meskipun sudah ada Berbahagia, kegiatan rutinitas seperti yang dilakukan oleh teman-teman Puskesmas di Jogja juga masih sama. Kemudian untuk manajemennya juga sama, ya, jejaring surveillance rumah sakit melibatkan 8 rumah sakit di kota Yogyakarta. Kemudian kami juga menyediakan duo yang ada di masing-masing Puskesmas untuk menangkap kasus yang pertama kali di wilayah Puskesmas. Kemudian ada refreshing tata laksana dengue anak dan dewasa untuk dokter Puskesmas. Itu hampir setiap tahun kita lakukan. Terus yang audit kematian kasus DBD, setiap ada kematian kita lakukan audit dengan tujuan bahwa untuk mengetahui bahwa kasus yang meninggal di rumah sakit apakah betul itu DBD atau penyakit. Kita lanjut. Untuk pengendalian demam berdarah yang ada di kota Jakarta, kita menggunakan surveillance pasif berbasis rumah sakit. Jadi setiap suatu saat ada kasus dari rumah sakit, teman-teman rumah sakit mengirimkan namanya KDRS di Dinas Kesehatan, kemudian kami lanjutkan, kami teruskan ke Puskesmas untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi dan tindak lanjut. Kemudian respon cepat oleh surveillance kelurahan. Jadi di Jogja sudah ada surveillance kelurahan. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia ya. Mungkin surveillance kelurahan ini hanya di kota Jogja. Untuk yang lain mungkin surveillance cuma sampai ke tingkat Puskesmas. Kemudian tim gerak cepat Puskesmas untuk menentukan keberadaan penularan lokal. Jadi nanti kalau ada kasus, kita sudah punya intel ya, intel penyakit yang namanya survei kelurahan, sehingga nanti setiap ada kasus kami mengirim laporan ke kelurahan atau ke Puskesmas terus ditindaklanjuti. Meskipun sudah ada Berbahagia, fogging tetap dilakukan. Fogging tetap dilakukan. Tapi untuk fogging di kota Jogja memang satu paket ya, tidak hanya fogging terus kemudian selesai, enggak. Jadi sebelum fogging kami minta untuk Puskesmas dilakukan penyuluhan, PSN, larvidasi, kemudian ada kesepakatan atau community deal DBD. Terus yang terakhir ini adalah
pelepasan nyamuk Aedes aegypti berbahagia bekerjasama dengan WMP Yogyakarta. Memang ini kami mulai sejak tahun 2016 di Yogyakarta dan selesai tahun 2022 kemarin. Jadi untuk saat ini memang sudah tidak ada kegiatan pelepasan nyamuk Aedes berbahagia di Yogyakarta, hanya evaluasi saja. Kita lanjut, ini mungkin sedikit kronologis dulu waktu Wolbachia masuk di Yogyakarta ya, setelah dilakukan penelitian di 2 dusun yang disampaikan oleh Dr. Nana tadi di daerah Sleman dan Bantul, kemudian di Jogja yang bulan Agustus tahun 2016 dan 2017. Awalnya pada tahap 1 ini kita memberikan telur nyamuk pada waktu itu, telur nyamuk di 2 kecamatan sebelah barat kota Yogyakarta, yaitu di Kecamatan Tegarejo dan Kecamatan Woroblajan, di merupakan daerah intervensi. Kemudian di sebelah timur, paling timur kota Jogja itu daerah kontrol. Kita sebelum menyebarkan di seluruh kota, kita 2 kecamatan. Ternyata dievaluasi 2 kecamatan itu ada perbedaan. Perbedaan yang diberi berbahagia adalah kasusnya menurun, dan untuk yang daerah kontrol kasusnya tetap ada dan meningkat. Kemudian setelah dilakukan perbandingan atau intervensi dan kontrol, itu tahun 2017 dilakukanlah penyebaran atau pemberian telur nyamuk di seluruh wilayah kota Jogja dengan secara random sampling ya, random sampling. Itu dilakukan tahun 2017 ya, tahun 2017 dengan random sampling. Dan pada tahap ketiga tahun 2020 sampai Januari 2021 itu nyamuk berbahagia yang ada di kota Yogyakarta sudah hampir semua ada. Jadi sudah pada waktu itu 80%, ya 80%. Jadi dengan adanya ini yang mungkin yang kita rasakan di sini memang kesimpulan kemarin bahwa setelah dilakukan nyamuk berbahagia ada di kota Yogyakarta ini tidak mengganggu kegiatan Puskesmas, kita bisa menurunkan angka kasus di Jogja 77%. Dan mungkin bisa mengurangi reduksi rawat inap di rumah sakit kurang lebih 86%. Ya, ini yang kami rasakan. Kemudian inilah keadaan atau situasi kasus demam berdarah yang ada di kota Yogyakarta. Memang setelah lakukan evaluasi setelah tahun 2016, kasusnya di kota Jogja semakin lama semakin menurun ya. Dan sampai saat ini per November kemarin angka kasus demam berdarah di Jogja 71% dengan 0 kematian. Ya, jadi memang cukup menurun secara signifikan. Kita lanjut, kita melihat golongan umur. Nah, golongan umur kalau dulu sebelum Wolbachia masuk di kota Jogja memang kita cenderung umur 7 sampai 12 tahun itu tertinggi. Nah, sekarang setelah ada Wolbachia ini ada pergeseran umur, yang tertinggi adalah yang dewasa. Itu artinya apa? Artinya kalau dulu yang bergerak ada nyamuknya, kalau sekarang adalah orangnya. Jadi kasus yang ada di kota Yogyakarta ini tetap setiap bulan ada kasus, hampir hari juga ada kasus, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Tapi dengan adanya kasus itu, setelah kita lakukan penyelidikan epidemiologi, hampir tidak ada penularan. Ya, hampir tidak penularan. Artinya
kasus tersebut adalah berasal dari daerah lain di mana pasien tersebut sebelum sakit pernah mobilitasnya pernah ke daerah lain yang ingin berdarah. Kita lanjut untuk golongan umur. Untuk golongan umur paling tinggi adalah 56% adalah laki-laki. Nah, ini adalah sinyal kami. Sinyal kami untuk kewaspadaan demam berdarah pola minimal maksimal ya. Yang warnanya merah ini ya, warnanya merah adalah angka maksimal. Yang warnanya hijau ini adalah grafik rata-rata. Rata-rata tahun 5 tahun terakhir ya, tahun 2015 sampai tahun 2022. Kemudian minimalnya adalah yang kuning. Ya. Ya, ini di tahun 2023 itu hampir tidak menyentuh angka rata-rata selama 5 tahun. Jadi masih di bawah angka minimal. Artinya kita adalah untuk kota Yogyakarta sementara aman dari demam berdarah untuk kejadian luar biasa. Ya. Kalau kita lihat per kecamatan, adalah yang tinggi-tinggi ini setelah kami lihat adalah pas perbatasan kabupaten kota. Jadi perbatasan kabupaten kota itu perbatasan antara Bantul dan Sleman. Yang mana Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman diberi Wolbachia, tapi setelah dilakukan intervensi yang ada di kota Jakarta. Sehingga kasusnya mungkin yang perbatasan ini adalah berasal dari kabupaten sebelah. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, untuk jumlah booking seperti yang disampaikan oleh Bu Lana tadi, memang jumlah anggaran dan jumlah booking frekuensinya menurun. Tahun 2023 ini kami menargetkan kira-kira booking di kota Jogja ini 125 sampai 150. Kemarin hanya berkurang 10 pelaksanaan booking. Jadi, maksudnya yang terjadi penularan ada 10 titik. Ya. Wajar memang kalau dari sekian kasus kemudian ada 10 penularan itu wajar. Karena apa? Karena kalau kita lihat persentase nyamuk berbahagia di Jogja itu kan 86%. Jadi yang 14 ini belum Aedes yang belum berbahagia. Artinya nyamuknya Aedes belum pacaran dengan nyamuk berbahagia, belum nikah dan belum kawin dan belum beranak. Jadi masih bisa menularkan virus dengue, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah ini perbandingan jumlah booking ya. Jumlah booking memang kita tahun 2023 ini ada sisa anggaran kurang lebih 200 sekian juta gitu ya. Disuruh mengembalikan ke negara, tapi kemarin seperti yang disampaikan oleh Dr. Lana tadi, daripada dikembalikan kita digunakan untuk penyakit yang lain di P2 ini, sehingga digunakan untuk program TB begitu. Kita lanjut untuk angka bebas jentik ya. Memang kita maklum ya. Kita maklum untuk angka bebas jentik ini yang namanya di kota Yogyakarta sudah ada nyamuk diberi nyamuk. Jadi nggak apa-apa, yang penting kasusnya menurun. Angka bebas jentik di kota Yogyakarta itu hampir tiap tahun sampai 95%. Ya. Ini salah satu indikator program demam berdarah selain angka kesakitan dan mortality rate adalah angka bebas jentik. Ya. Angka bebas jentik di kota Jogja yang terakhir tahun 2022 hanya mencapai 59,94%. Kita lanjutkan, ini adalah hasil indikator program demam berdarah yang ada di kota Jakarta. Untuk indikator bebas jentik 95% atau lebih di kota mencapai 89,94%. Kemudian angka kesakitan atau incident rate
di Jogja sampai saat ini sudah mencapai 16,19% per 100.000 penduduk, dan standar nasional adalah kurang dari 10 per 100.000 penduduk. Case fatality rate memang kita sudah mencapai, mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada kematian, dan selanjutnya angka kematian adalah zero. Baik Bapak Ibu Sobat Wolbachia yang kami hormati, mungkin kesimpulan daripada apa yang kami paparkan di sini adalah setelah ada implementasi teknologi nyamuk Aedes berwolbachia adalah sebagai berikut: target pengendalian kejadian case fatality rate-nya kurang dari 1 tercapai ya. Keadaan DBD di kota terendah di DIY dan cenderung menurun secara signifikan ya. Jadi sampai saat ini memang yang dulu antara Sleman, Bantul, dan Jogja itu selalu ranking 1, 2, 3. Jadi misalnya itu kalau kasus di wilayah daerah istimewa Jakarta. Kalau nggak Jogja ya Sleman, kalau nggak Sleman Bantul. Nah sampai saat ini bahwa di kota Jogja adalah ranking 5, jadi paling rendah di seluruh DIY. Kemudian kebutuhan fogging berinsektisida menurun. Kegiatan pengendalian DBD yang lain tetap berjalan. ABC dan incident rate belum sesuai dengan target. Baik Bapak Ibu Sobat Wolbachia yang kami hormati, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kita banyak diskusi. Mudah-mudahan Dr. Lana masih mengikuti. Nanti kalau misalkan kami belum bisa menjawab atau belum bisa menjawab pada Bapak Ibu semua, bisa dibantu oleh Dr. Lana. Demikian waktu kami kembalikan. Terima kasih banyak Pak Arubangi. Ini izin sekilas info Pak. Tadi untuk Dokter Lana, beliau merawat suaminya yang masih sakit di rumah sakit katanya. Yes. Jadi izin duluan dan semoga suami Dokter Lana lekas sembuh. Amin. Amin. Nah, Pak, terima kasih banyak nih, sharing-sharing juga jadi banyak belajar nih. Berarti untuk Wolbachia ini kan risetnya itu sebelum dari 2016 gitu Pak ya? Karena kan mulai Ya. penyebarannya dari 2016 ya? 2011 sudah mulai. Oh, risetnya dari 2011 untuk yang 2011 Yogyakarta. sudah dimulai. Terus 2016 mulai masuk di penyebarannya. kota Jogja. Iya. Oke. Nah, pas saat-saat pertama kan kalau saya lihat polanya itu kan menitipkan nyamuk berwolbachia ini di rumah-rumah orang tua nyamuk gitu Pak ya, dibilangnya ya? Orang tua asuh. Orang tua asuh nyamuk. Ya. Dititipkan si nyamuk-nyamuk ini di rumah orang tua asuh nyamuk. Nah, saat awal-awal gitu gimana sih Pak? Apakah ada kayak warga pada nanya, "Wih, ini apa nih? Ini kenapa?" gitu. "Ini nyamuk apa?" gitu. Maksudnya banyak nggak sih tantangan pas awal-awal sebelum bisa sampai kayak sekarang yang sampai kasusnya menurun drastis kayak gitu, Pak? Ya. Jadi memang hampir sama seperti saat ini. Jadi kalau yang belum paham memang menentang. Sudah ada nyamuk, sudah ada kasus banyak, kok diberi nyamuk lagi. Dulu waktu pertama kali di Jogja sama seperti itu. Dulu waktu pertama kali adalah nyamuk yang dilepas. Bukan telur, nyamuk. Nah, dengan harapan nanti kalau yang dilepas nyamuk itu kan dewasa ketemu nyamuk Aedes dewasa kan terus pacaran. Kemudian nikah beranak cepat ya. Tapi warga masyarakat tidak setuju kalau nyamuknya ditambahi begitu. Tapi banyak yang komplain sehingga kami agak mundur sebentar, kami ganti telurnya. Jadi telur nyamuk yang kita beri. Tentunya dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi pemahaman bahwa untuk telur nyamuk ini bukan telur Aedes, tapi ini adalah telur yang aman, telur nyamuk yang aman. Alhamdulillah sampai sekarang setelah kita berikan telur nyamuk di ember itu, sampai sekarang tidak ada yang komplain. Komplainnya cuma sedikit, ya. Komplainnya cuma sedikit. Mungkin di salah satu rumah itu ada anak kecil, ya. Ada anak kecil, mungkin ada yang sakit, ya. Ada yang sakit itu memang nggak mau. Gitu. Tapi kita sudah punya strategi dan komunikasi
untuk yang tidak mau kita geser ke tetangganya. Begitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Rubang ini. Ngomong-ngomong sekalian untuk Bapak Ibu semua di sini, karena kita diskusi, jadi kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung aja bisa tanya di chat, bilang saya mau nanya, atau langsung aja raise hand, angkat tangan, biar bisa nanya langsung nih ke Pak Rubangi, mumpung ada ini nih, ada orang yang sudah mengalaminya langsung, yang sudah mengikuti langsung dari awal, gitu. Pak, tapi berarti yang saya penasaran itu hal yang paling ditakutkan oleh warga itu apa sih Pak saat pertama-tama mau menyebarkan nyamuk Wolbachia ini? Apakah mereka Ya, takut masa sih ini nyamuknya udah nggak Aedes gitu? Apa udah nggak ada virus yang demam berdarahnya atau gimana gitu Pak? ya. Kebetulan waktu mulai penyebaran itu kan kasus demam berdarah tertinggi itu tahun 2016. Itu dimanapun di seluruh kota di Indonesia mungkin hampir sama. Nah, mungkin takutnya ini banyak kasus, kemudian banyak nyamuk, ditambah nyamuk lagi. Itu takutnya masyarakat di kota Jogja seperti itu. Ya. Oke, wow, benar-benar. Tapi Pak, saya tuh sempat sempat lihat ada di salah satu daerah di Indonesia sekitar bulan November, sebulan lalu itu, mereka kasus demam berdarah lagi tinggi. Dan tiba-tiba ada media memviralkan kalau banyak orang lagi ke rumah sakit kena kasus demam berdarah. Habis itu dibilang, lah kan pemerintah udah nyebarin nyamuk berwolbachia, kok masih ada demam berdarah gitu. Padahal penyebaran ini kan nggak se-Indonesia Pak ya, cuma beberapa Ya. tempat aja ya. Bahkan di Yogyakarta pun belum seprovinsi kan ya. Belum. Ya. Oke, jadi memang masih spesifik di tempat-tempat tertentu gitu ya. Ya. Ya bahkan kalau nggak salah, kalau saya lihat-lihat dari rilisnya Kemenkes itu baru 5 daerah yang menjadi percontohan nyamuk Wolbachia gitu. Nah, terus ini ada yang tanya dari Eko Mei Yuliati. Ini mungkin boleh dijelasin secara sederhana aja Pak. Gimana sih cara kerja nyamuk Wolbachia itu? Ya. Jadi begini, untuk yang nyamuk memang kita berasal dari insektarium UGM ya. Itu nyamuk diternak di sana. Jadi nyamuk Aedes kemudian di sana diternak menjadi nyamuk berbahagia. Nah, Mohon maaf ini kayaknya sinyalnya nggak ada, saya ngeliat Pak Rubanginya agak nge-freeze. Ya, silakan Pak, mungkin boleh diulang Pak. ya masih Udah aman. kan? Udah, ya. Ya. Jadi untuk nyamuk berbahagia ini kita hanya menerima dari insektarium UGM ya. Di sana diproses nyamuk Aedes dijadikan yang berwolbachia ya. Setelah di sana diternak dewasa, kemudian dimakani di sana, dikasih makan merah, kemudian ada telurnya. Setelah jadi telur itu baru diberikan kepada kita untuk dititipkan di warga supaya nanti telur itu bersatu dengan nyamuk Aedes aegypti yang ada di kota Yogyakarta sehingga beranak pinang menjadi nyamuk Aedes berwolbachia. Oke, jadi secara singkatnya seperti itu, tapi memang asal Ya. muasal untuk nyamuk tersebut, nyamuk berwolbachia itu dari lab di UGM gitu Pak ya? Ya, nanti yang bisa menerangkan secara detail itu lab dari UGM. Iya betul Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk detailnya mungkin teman-teman yang di laboratorium langsung ya yang bisa menjelaskan. Ya, gitu. ya. Nah terus Pak, ada pertanyaan lain sebenarnya menarik karena saya sempat juga ngelihat dan membaca bahwa ketika sebuah tempat sudah ada nyamuk berwolbachia, maka dianjurkan untuk kalau ada nyamuk jangan dipukul, jangan dimatikan katanya. Gitu, karena itu nyamuknya mungkin masih tetap bisa bikin bentol, tapi nggak terlalu gatel dan sempat dibilang ya udah nggak ada virus demam berdarahnya gitu. Lalu sempat ada tuh hoax yang katanya ini dia cara membedakan nyamuk berwolbachia dan nyamuk biasa gitu. Kata kalau nyamuk berwolbachia di pantatnya ada angkanya gitu Pak. Seakan-akan kayak nyamuk fiksi dari laboratorium gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Angki Jajat. Kayak apa sih bentuk nyamuk Wolbachia? Mungkin jentiknya kayak apa, nyamuknya juga kayak apa? Apakah ada perbedaan
tertentu secara penampilan nyamuk gitu Pak, antara nyamuk nyamuk Aedes aegypti yang biasa sama yang sudah berwolbachia gitu. Silakan Pak Rubang. Jadi mungkin kami tanggapi yang pertama tadi bahwa untuk nyamuk berwolbachia itu monggo silahkan kalau mau diberantas atau dikuras jentiknya enggak apa-apa. Artinya sekali lagi untuk intervensi atau implementasi nyamuk berwolbachia ini tidak mengganggu kegiatan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Yang biasanya PSN, yang biasanya dikuras. Untuk yang mungkin struktur dari nyamuk Aedes berwolbachia itu sama dengan nyamuk Aedes berwolbachia. Jadi sama. Dan lain dengan kulek loh ya, kalau yang isu-isu sekarang kalau setelah Aedes disebar Aedes aegypti meningkat penyakit JE itu adalah salah besar. Itu adalah dari kulek. Kalau Aedes aegypti tidak bisa menularkan JE. Jadi bentuk secara kasat mata kalau dari jentiknya itu sama. Jadi secara kasat mata sebenarnya kalau dilihat sama aja gitu ya. Sama adiknya ya. Oke. Pak, kalau tadi kan sempat dibilang juga kalau nyamuk Aedes aegypti, nyamuk yang berwolbachia itu misalkan di Jogja, awalnya cuma dari 2 wilayah tertentu. Kalau nggak salah Sleman sama Bantul ya tadi ya. Iya, Nah, betul. Sleman sama Bantul. Nah itu apakah nyamuk itu hanya bisa ketika misalkan ditaruh di Sleman dan Bantul, apakah si nyamuk berwolbachia itu hanya akan di sekitaran situ aja, nggak jauh-jauh, atau bisa pergi yang sangat jauh juga gitu, Pak? Sampai lintas kecamatan atau apa gitu? Ya, ini juga jarak terbang nyamuk sama. Jadi cuma radius 100 sampai 200 meter. Untuk nyamuk Aedes berwolbachia dan Aedes aegypti adalah sama. Jadi untuk yang Sleman dan Bantul itu kan waktu itu untuk riset penelitian ya. Jadi kedua wilayah itu berhasil kemudian dimasukkan di kota Yogyakarta diteliti lagi. Jadi memang cukup lama. Seperti yang disampaikan tadi sudah diberi nyamuk berwolbachia kok kasusnya tetap ada. Iya. Nah itu perlu waktu. Tidak nanti sudah diberi wolbachia kemudian sebulan lagi kasusnya menurun, enggak, itu makan waktu. Jadi untuk menjadi nyamuk lagi itu kira-kira untuk mencapai populasi kira-kira memenuhi untuk menurunkan kasus adalah 6 bulan. Bisa dirasakan atau mungkin bisa dirasakan penurunan kasus ya. Oke, baik Pak. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Eko Pangestu Wibisono. Selamat siang, izin bertanya. Nah, gimana sih cara teman-teman Dinkes dalam melatih orang tua asuh nyamuk Wolbachia? Ada nggak sih standar pelatihannya gitu? Ini untuk spesifik orang tua asuhnya ya. Dan mungkin boleh, kalau Bapak ada bahannya boleh jelasin juga tempat perindukan nyamuk Wolbachia itu standarnya seperti apa gitu. Mungkin embernya kayak gitu-gitu. Silakan Pak Ya. Rubani. Oke, terima kasih. Ini sama seperti teman-teman waktu melakukan kegiatan yang ada di masyarakat. Istilahnya kita kalau di Kota Jogja tentunya ada istilah kulanuwun dulu ya. Kulanuwun, kemudian ke wali kita kemudian membuat surat ke kecamatan nanti meneruskan ke kelurahan. Nah, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu kita bisa akhirnya melakukan ketemulah kader di suatu klaster atau di titik kelurahan. Disitulah nanti kita merangkul, mengajak komunikasi dengan teman-teman Puskesmas tadi untuk mengumpulkan warga untuk memberi penyuluhan atau edukasi kepada warga, mensosialisasikan dengan nyamuk berwolbachia itu tentunya bahannya juga dari tim peneliti dari UGM, jadi bukan dari program. Jadi kita nggak punya itu yang namanya nyamuk berwolbachia itu kita nggak punya bahan. Itu diberi tambahan dari tim peneliti dari UGM. Yang namanya kan Wolbachia itu adalah apa ya kita namakan PSN plus lah. Jadi kalau kita di Puskesmas kan ada PSN plus ya, plusnya plus Wolbachia ini. Ya.
Oke, baik. Berarti tetap ada administrasi-administrasi yang dilakuin ya. Jadi nggak langsung ke orang tua asuh, tapi tetap melalui ya jalur birokrasi yang ada gitu Pak ya, biar semuanya juga terinfo Iya, mengenai si iya. nyamuk ini gitu ya. Ya. Nanti yang memberi motivasi dan edukasi ke orang tua itu adalah kader yang kita beri penyuluhan di tingkat kelurahan yang Oh, meneruskan ke sana. baik. Dan ini mungkin saya sedikit mengulangi bahwa tadi apa yang dijelasin sama Dokter Ana, jelasin sama Pak Rubangi juga, kalau dengan adanya nyamuk yang udah berwolbachia ini tetap tidak menghilangkan intervensi-intervensi yang sebelumnya ya. Kayak Ya. 3M itu masih tetap harus dilakukan. Cuma sekarang mungkin jadi 3M plus Wolbachia gitu Pak ya. Iya, betul ya. Oke, baik. Terus ini ada lagi yang bertanya dari Dinkes Dukcapil NTT. Izin bertanya diketahui bahwa hampir semua serangga memiliki Wolbachia. Aedes. Pertanyaan yang dibiarkan di lab Yogyakarta Wolbachia dari serangga, apa yang diambil dari Drosophila sp atau dari serangga lainnya? Ini mungkin agak spesifik Pak pertanyaannya. Iya. Intinya Wolbachia-nya diambil dari mana gitu? Ya. Sekilas kami mendengar dari tim dari UGM pada waktu ketemu ya, memang untuk Wolbachia ini tidak hanya di Aedes aegypti, mungkin dari serangga-serangga yang lain gitu ya. Tapi tentunya yang untuk di Kota Yogyakarta tujuannya adalah untuk memberi kawinkan nyamuk Aedes Wolbachia dengan Aedes aegypti. Itu intinya seperti itu. Oke, baik. Dan sebenarnya kalau saya pelajari juga dari berbagai informasi yang ada ini, Yogyakarta termasuk yang sangat berhasil Pak ya dalam penurunan kasus demam berdarah. Karena kalau saya lihat di data yang kami miliki itu, di 2016 itu total ada sekitar 1.700 kasus demam berdarah. Ya. Dan di 2023 itu informasi dari Bulana itu sampai per sekarang itu udah ada 71 kasus. 71, ya. Jadi bayangkan dari 1.700 kasus di 2016, sekarang ada 71. Terus untuk kematian juga di tahun 2016 ada 13 kematian akibat DBD, dan di 2023 ini sekarang sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya itu nihil atau nol ya kasus kematian akibat DBD. Jadi memang efektivitasnya kerasa banget Pak ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini terus untuk selamanya. Amin. Oke, ini mungkin ada yang angkat tangan nih, Bu Ami. Mungkin Bu Ami silakan. Nanti setelah Bu Ami bisa ini. Silakan mungkin Bu Ami kalau ada yang mau ditanya ke Pak Rubangi. Oke, Mas Safero, terima kasih. Salam kenal Pak Rub. Saya Ami dari Pacitan, kita tetanggaan deket sih. Wow, tetangga. Iya. Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya sempat main ke Jogja Pak Rub, tapi kita belum sempat ketemu ya Pak Rub ya. Semoga nanti kalau pas main ke Jogja bisa ketemu kita Pak Rub. Pak Rub, saya Ami, ya saya Ami yang bantu-bantu Dokter Basra juga di Forum Kemisan. Terima kasih sudah berkenan berbagi dengan teman-teman Sobat Kemisan hari ini, belajar langsung dari Pak Rub, pakarnya, expertnya yang telah mengimplementasikan terlebih dahulu dibanding kota-kota yang lain, sehingga kita ingin belajar banyak dari Pak Rub ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga bikin ini Pak Rub sharing. Sebenarnya kita juga ingin belajar banyak dalam sosialisasi kepada masyarakat, kepada kader, sampai kemudian masyarakat bisa menerima tentang nyamuk Wolbachia ini. Tadi sempat disinggung juga oleh Mas Safero, sampai masyarakat menerima itu apa yang disampaikan seperti itu tadi juga sudah dibahas. Sedikit sharing Pak Rub, ini kemarin Dokter Basra dan juga teman-teman kader yang kemarin berangkat ke Jakarta mengikuti Jambore Kader menyusun strategi komunikasi ini sih Pak Rub, karena Dokter Basra, halo Dokter Basra masih di sini Pak enggak ya? Apakah masih di sini ya Mas Safero ya? Masih Bu, masih menyimak, cuman sambil ada masih tapi sambil yang lain. Nyambi ya. Nah, saya izin ini kemarin yang bikin Dokter Basra dan juga bersama teman-teman kader cara baru
cara baru, jurus baru melawan nyamuk demam berdarah dengan cara yang sangat unik. Jadi nyamuknya ini diminta ikutan bantu-bantu. Nyamuk baik yang lawan virus demam berdarah, kalau sebelumnya kan kita sulit melawan nyamuk, susah nangkepnya, pakai raket listrik juga susah. Jadi disiapkan nyamuk baik untuk bantu kita. Kan kita kalau sebelumnya masyarakat melakukan 4M, menguras, menutup PSN lah, nggih. Nah, seperti itu. Nyamuk yang biasanya jadi kendaraan virus penyebab manusia terkena demam berdarah dilatih agar bisa melawan virus penyebab demam berdarah itu sendiri. Selain bisa melawan virus demam berdarah, nyamuk-nyamuk ini juga dilatih untuk mengajarkan jurus tersebut ke teman-teman nyamuk lainnya. Makin banyak nyamuk yang berlatih jurus ini, hasilnya makin banyak nyamuk yang mampu melawan virus penyebab demam berdarah. Kalau semua nyamuk di sekitar sudah mampu melawan virus demam berdarah, maka tidak ada lagi nyamuk-nyamuk yang rela jadi kendaraan virus demam berdarah kepada manusia. Hasilnya keluarga kita tercegah tertular virus penyebab sakit demam berdarah yang berbahaya. Nah, nama jurus yang dilatih ke nyamuk-nyamuk baik ini adalah Wolbachia. Nah, seperti itu. Ini perumpamaan yang kita susun untuk membantu teman-teman nanti di lapangan, jika nanti di daerah mereka sudah mengimplementasikan nyamuk berwolbachia ini, Pak Rup. Nah, menurut Pak Rup, gimana? Kita juga ingin mendapatkan masukan dari Pak Rup juga sih untuk menyempurnakan perumpamaan ini untuk nanti bekal kita di lapangan. Terima kasih, Pak Rup. Ya. Saya kembalikan ke Mas Vero, silakan. Silakan Pak Rup. Ya, oke Mbak Ami, itu memang seperti inovasi yang kami di Jogja ya, ini memang jurus baru, memang betul. Ini memang kita rencananya kalau dari Kementerian Kesehatan tetap memberi rekomendasi dengan uji coba di 5 kota ini, kita kan masih ada kendala ini ya, karena ada rumor yang mungkin kemarin rumor yang belum pasti, sehingga untuk 5 kabupaten kota ini belum selesai semua. Kami mengharapkan nanti, memang harapan kami adalah Jogja untuk Indonesia ya. Jadi pengalaman di Jogja bukan hanya di Pacitan saja, nanti bahkan di seluruh Indonesia. Kalau memang di Jogja ini berhasil dan di 5 kecamatan kota ini berhasil, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Ami tadi. Jadi kita tetap menggunakan jurus baru dengan nyamuk atau sobat berwolbachia itu tadi. Oke Mbak Ami, terima kasih atas sarannya dan masukannya. Terima kasih, memang sebenarnya bagus banget Pak yang udah dibikin sama Mbak Ami dan teman-teman kader, karena memang walaupun belum sampai di kota kabupaten ya, tapi udah menyiapkan dulu nih bahan-bahan untuk edukasinya ke warga gitu ya. Menyiapkan untuk ya persiapan ya gitu. Pak, tapi untuk awal-awal itu orang itu bingung nggak sih Pak, masyarakat itu bingung nggak sih Pak dengan kata-kata Wolbachia? Kan kalau kami lihat kan akhir-akhir ini kan Wolbachia itu kesannya apa ya, kalau saya pribadi sih melihat terkesan kayak nama virus yang gimana gitu, sampai akhirnya kalau saya lihat beberapa narasi pemerintah itu kan diubah menjadi nyamuk baik berwolbachia gitu. Jadi bukan nyamuk Wolbachia, tapi ada kata-kata nyamuk baik berwolbachia gitu. Tapi kalau di Jogja sendiri orang itu gimana sih Pak dengan kata-kata Wolbachia gitu mulai dari awal hingga saat ini? Ya, jadi memang sebelum kita lepas telur nyamuk itu kita sudah memberi sosialisasi ya, tidak hanya di masyarakat dulu, kita pakai media massa ya, lewat koran dulu, kemudian lewat radio, kemudian lewat televisi lokal, lewat leaflet-leaflet sebelum kita masuk ke sana. Jadi untuk masyarakat sudah tidak asing lagi sebelum kita masuk ke sana. Oh, itu nyamuk yang kemarin waktu Pak Ubangi di radio misalkan seperti itu. Di koran sudah dikenalkan. Tentunya kan sebelum masuk ini kan kita juga sudah izin gubernur DIY ya, Sri Sultan ya. Jadi tentu setelah ada izin itu masyarakat sudah ada gubernur yang melaksanakan adalah UGM, masyarakat Jogja itu yakin gitu loh. Jadi nggak ragu lagi gitu. Sehingga sampai sekarang kita tinggal gelinding aja, apa itu gelinding? Mengawal ya, mengawal bahwa untuk kalimat nyamuk berwolbachia itu sampai ke wilayah kota. Bahkan untuk yang Sleman itu sebetulnya
apa ya, Mary iri ya, kantornya Wolbachia itu di Sleman, kok Sleman nggak diberi, nah gitu akhirnya Sleman diberi. Jadi artinya sosialisasi itu tidak hanya di kota Jogja tapi yang seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Oke, jadi iya, iya. Jadi kalau salah satu hal yang sebenarnya saya pelajari nih, dikomunikasikan dulu mau melakukan apa sebelum programnya diimplementasikan ya. Jadi jangan sampai Betul. programnya udah jalan, terus orang-orang baru pada menanyakan, kira nggak terima gitu. Tapi disiapkan dulu masyarakatnya, disiapkan pemahamannya, baru programnya berjalan gitu Pak ya. Ya, dikenalkan dulu. Dikenalkan dulu Kalau ya. nggak kenal kan nggak sayang kan gitu. Ntar kalau udah saya ditinggal Pak biasanya. Iya. Pak, ini pertanyaan terakhir yang menarik. Monggo. Jadi Bu Fitriana Pratiwi, warga merasa jika nyamuk Wolbachia di Semarang lebih gatal dan bikin kulit merah bahkan sampai benjol. Sebaiknya untuk mengatasi hal tersebut, cara mengkomunikasikannya gimana ya? Ya, seperti pengalaman kami di Insektarium UGM ya. Jadi setiap hari kan diberi makan darah itu. Termasuk saya pernah memberi makan darah dengan tangan di ini. Memang itu hasilnya memang bentol, gatal itu ya, gatal. Ya. Jadi untuk dan setelah gatal itu kita beri apa ya, biasa seperti minyak-minyak yang ada di rumah tangga itu, diberi minyak kayu putih atau minyak tawon itu ya. Yang untuk darah kita digigit nyamuk berwolbachia, apalagi pengalaman mungkin di Kota Semarang, nggak usah khawatir, itu nanti tidak bisa menular ke orang lain setelah digigit nyamuk Aedes berwolbachia. Jadi memang ada rasa bentol gatal itu sudah biasa. Tapi nggak usah khawatir, kami yang ada di Kota Jogja sudah mensosialisasikan itu, nggak usah takut kalau digigit nyamuk Wolbachia di Kota Yogyakarta. Bahkan pariwisata sudah saya informasikan, pokoknya nyamuk berwolbachia di Kota Yogyakarta, digigit nyamuk di Jogja tidak bisa menularkan demam berdarah. Oke, jadi nyamuk kalau gigit tetap gatal gitu ya. Nyamuk tetap gatal, iya. Tetap gatal, tetap bentol. Cuman bedanya sudah tidak ada virusnya gitu Pak ya. Udah nggak ada. Ya, tidak bisa menularkan virusnya. Oke, jadi memang ya reaksi gatal dan bentol itu reaksi yang wajar gitu ya dari gigit nyamuk, bahkan nyamuk Wolbachia gitu Pak ya. Ya. Oke. Oh, jadi belajar banyak nih soal nyamuk Wolbachia. Dan kalau yang saya baca-baca juga, nyamuk Wolbachia ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja ya, kan di Indonesia diuji coba di 5 kota, tapi saya baca-baca juga di Australia, Brazil, Kolombia itu juga mereka juga ada program yang sama ya, program nyamuk Wolbachia. Dan mayoritas sama dengan Jogja menunjukkan hasil yang baik gitu. Dan Pak Rup, mungkin untuk sebelum kita mengakhiri perjumpaan yang terasa singkat banget nih karena banyak belajar dari Pak Rup, kira-kira dari Pak Rup apakah ada pesan-pesan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini yang tergabung di forum Kemisan, terutama mengenai cara-cara komunikasi ke warga, ke masyarakat, mengenai nantinya penerimaan Wolbachia ini jika sudah sampai di tempatnya Bapak Ibu semua di sini. Silakan Pak Rup. Ya, terima kasih. Nanti sebelum kami tutup dengan pantun, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ke Sobat Kemisan ya. Sobat Kemisan dan Sobat Wolbachia ya. Jadi memang untuk pengalaman di Jogja, Bapak Ibu nanti kalau memang program sudah direkomendasi Kemenkes di Kabupaten Bapak Ibu semua, nggak usah ragu-ragu. Jadi pengalaman di Jogja memang Wolbachia itu aman. Aman dalam arti tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin yang sekarang isunya di media sosmed itu adalah mungkin bagi kami kurang betul. Jadi kita terima saja, kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Puskesmas. Jadi sekali lagi tidak ada pengaruh kegiatan yang Puskesmas, kita beri kegiatan yang ada di Puskesmas adalah PSN plusnya adalah Wolbachia. Begitu. Mungkin sebagai closing statement kami,
akan berikan pantun bagi sobat kemisan dan sobat Wolbachia nggih. Jangan lupa nanti cakepnya ya ta. Pergi ke Jakarta, mampir ke Kendal. Cakep. Pulang ke Jogja, naik kereta. Cakep. Meskipun sekarang Wolbachia lagi viral, bertanda Jogja memang untuk Indonesia. Terima Luar kasih. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aruf, terima kasih banyak. Dokter Lana, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu live dari ruangan ini, ada daftar hadir yang mungkin bisa diisi, sudah dikirimkan juga beberapa kali. Ini akan saya kirimkan kembali. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir di kolom komentar. Tadi sudah dikirimkan oleh saya, dikirimkan oleh Bu Ami juga. Dan terima kasih banyak sudah mengikuti forum kemisan ini. Dan akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 minggu sempat vakum ya. Dan ini juga mungkin pertemuan terakhir kita di tahun ini sebenarnya Bapak Ibu. Di tahun 2023 ini. Jadi semoga kita bertemu lagi di tahun yang lebih baik. Di tahun 2024. Semoga Bapak Ibu semua bisa lebih sehat lagi, lebih semangat lagi. Dan kita bisa lebih banyak sharing lagi nih mengenai hal-hal baik yang tentu nanti akan dikoordinir oleh Bu Ami, dikoordinir oleh Bu Ami dan teman-teman forum kemisan yang lainnya gitu, termasuk juga Dokter. Jadi kalau dari saya sebagai moderator, sekian, terima kasih banyak Pak Arup. Nah ini sesuai juga sama kata Bu Ami, semoga testimoni dari Pak Arup ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semua. Gitu, apalagi daerahnya udah berhasil nih melakukan mulai dari riset dari 2011, habis itu disebarkan penyebaran nyamuk berwolbachia dari 2016 sampai saat ini udah kelihatan banget signifikan. Contoh tadi kan kasus dari 1.600 lebih, 1.700-an, sekarang tiba-tiba sudah jadi 71 kasus. Kematian dari per tahunnya 13, sekarang jadi 0, sampai saat ini nihil. Jadi luar biasa banget memang nyamuk berwolbachia ini. Semoga manfaatnya bisa kita rasakan bersama dan dapat kita terima segala hal baiknya. Mungkin Bu Ami ada yang mau disampaikan terakhir? Aman, Mas Savero. Aman. Ditutup. Baik, kalau gitu Pak Arup, Dokter Lana dan teman-teman Dinas Kesehatan Yogyakarta, Kota Yogyakarta tentunya, dan Bu Ami, terima kasih banyak sekali untuk sharing-sharingnya. Dan semoga kita semua bisa banyak belajar di sini dan sampai bertemu lagi di tahun yang baik di tahun 2024. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arup. Terima sama-sama. kasih Mas Savero. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Basra, Bu Ami dan semuanya. Iya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izin ruangannya saya tutup ya Bapak Ibu. Silakan Dokter Basra. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.